Switched it up, who me? 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 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Al-Adawiyah dengan NIM 123070002 dari kelas 4C Perbankan Syariah. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Nur Syabila dengan NIM 123070006 dari kelas 4C Perbankan Syariah. Akad wadiah merupakan salah satu bentuk akad dalam ekonomi syariah yang mengacu pada prinsip titipan. Secara etimologis, wadiah berasal dari bahasa Arab wadaah yang berarti menitipkan. Dalam konteks muamalah, wadiah berarti akad di mana seseorang menitipkan harta kepada pihak lain untuk dijaga tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Pihak yang menitipkan disebut muwaddi dan pihak yang menerima titipan disebut wadi. Terdapat dua jenis akad wadiah yang dikenal dalam fikih Islam. Wadiah yad amanah, yaitu akad titipan murni di mana pihak menerima titipan hanya bertugas menjaga barang tanpa boleh menggunakannya. Jika barang rusak atau hilang bukan karena kelalaian, maka pihak penerima tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kemudian ada wadiah yad damanah, yaitu akad titipan yang mengizinkan pihak penerima untuk memanfaatkan barang atau dana yang dititipkan, namun dengan tanggung jawab penuh atas risiko kerugian. Jenis ini banyak diaplikasikan dalam sektor perbankan syariah. Dalam praktiknya, akad wadiah banyak digunakan dalam produk-produk lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan. Contoh implementasinya antara lain tabungan wadiah, yaitu nasabah menitipkan uangnya di bank syariah dan bank berkewajiban menjaga serta mengembalikan sewaktu-waktu. Bank dapat memberikan bonus sebagai bentuk hibah, namun tidak diperbolehkan menjanjikan keuntungan di awal akad. Kemudian ada giro wadiah, yaitu mirip dengan tabungan tetapi dana lebih sering digunakan untuk transaksi bisnis dan bisa ditarik kapan saja. Kemudian ada penitipan barang, yaitu beberapa lembaga keuangan syariah juga melayani penitipan emas atau dokumen dengan akad wadiah. Regulasi akad wadiah dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Nah, akad wadiah itu kan merupakan suatu jenis akad muamalah dalam ekonomi syariah yang memiliki peran penting, khususnya dalam sektor perbankan dan keuangan syariah. Untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, akad wadiah di Indonesia diatur melalui berbagai ketentuan hukum dan fatwa yang bersifat mengikat bagi lembaga keuangan syariah. Nah, secara garis besar, regulasi mengenai akad wadiah itu bersumber dari 3 landasan utama, yaitu hukum Islam atau diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan yang ketiga, peraturan dari Otoritas Keuangan Nasional seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Nah, dasar hukum dari Al-Quran dan hadis. Prinsip dasar dari akad wadiah berlandaskan ajaran Islam yang menekankan pentingnya amanah dalam menjaga titipan. Salah satu dalil utama adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 56 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Nah, selain itu, sejumlah hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan kewajiban menjaga titipan dengan baik dan larangan mengkhianati amanah. Nah, yang kedua yaitu Fatwa DSN MUI. Untuk memberikan panduan yang lebih operasional dalam konteks modern, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa yang mengatur pelaksanaan akad wadiah di lembaga keuangan syariah. Di antaranya, tentang giro berdasarkan prinsip wadiah. Fatwa ini menetapkan bahwa dana nasabah dalam produk giro syariah menggunakan akad
Wadiah Yad Damanah, yang dimana bank syariah boleh memanfaatkan dana tersebut dan berkewajiban mengembalikannya kapanpun diminta. Yang kedua, yaitu tentang tabungan berdasarkan prinsip wadiah. Fatwa ini menjelaskan bahwa dana tabungan yang dititipkan oleh nasabah disimpan dengan prinsip wadiah yad damanah, dan bank dapat memberikan bonus ataupun hibah tanpa diperjanjian di awal. Nah, fatwa-fatwa ini menjadi pedoman wajib bagi seluruh perbankan syariah di Indonesia dalam menyusun dan menjalankan produk simpanan berdasarkan akad wadiah. Yang ketiga, regulasi otoritas keuangan. Nah, selain fatwa BSN, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Syariah juga turut mengatur tentang pelaksanaan akad wadiah, khususnya dalam operasional bank syariah. Berikut beberapa ketentuan tersebut. Yang pertama, tentang produk lembaga keuangan syariah yang mewajibkan produk berbasis akad wadiah memenuhi ketentuan syariah dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawasan Syariah. Yang kedua, yaitu peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur tentang standar kegiatan usaha bank syariah, termasuk mekanisme penggunaan dana titipan nasabah, pelaporan, dan transparansi kepada nasabah. Nah, melalui regulasi ini, pengelolaan dana titipan berbasis akad wadiah diatur agar berjalan sesuai prinsip syariah dan sekaligus memenuhi tata kelola keuangan yang baik. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu cara pengaplikasian akad wadiah. Nah, akad wadiah dalam praktiknya banyak diterapkan di lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, lembaga penggadaian syariah, dan koperasi syariah. Sebagaimana yang diketahui, akad wadiah itu kan merupakan akad titipan. Nah, dalam pelaksanaannya ada beberapa bentuk produk atau layanan yang menggunakan prinsip ini, yaitu yang pertama yaitu tabungan wadiah. Nah, tabungan wadiah itu merupakan nasabah yang menyimpan atau menitipkan uangnya kepada bank tanpa perjanjian imbal hasil tertentu. Nah, dalam hal ini bank berkewajiban menjaga dana titipan tersebut dan mengembalikannya kapanpun nasabah menghendaki. Nah, meskipun tidak ada keuntungan yang dijanjikan, pihak bank itu boleh memberikan hibah atau bonus sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Namun, bonus ini tidak boleh diperjanjikan di awal akad agar tidak berubah menjadi transaksi komersial. Biasanya, hibah yang diberikan itu berdasarkan kebijakan bank dan kondisi keuangan bank pada saat itu. Nah, ada prosedur singkatnya. Yang pertama, nasabah membuka rekening tabungan dengan akad wadiah. Yang kedua, bank menerima dana titipan. Yang ketiga, dana itu dapat diambil kapan saja oleh nasabah. Yang keempat, bank boleh memberikan bonus secara sukarela. Nah, yang kedua yaitu giro wadiah. Apa sih itu giro wadiah? Jadi, giro wadiah itu hampir sama dengan tabungan wadiah, namun biasanya digunakan oleh pelaku usaha atau perusahaan untuk membukukan transaksi harian. Dana yang dititipkan di rekening giro bisa ditarik sewaktu-waktu menggunakan cek, bilet giro, atau perintah transfer. Nah, seperti halnya tabungan wadiah, dana giro ini juga menggunakan akad wadiah yad damanah, yaitu pihak bank boleh memanfaatkan dana tersebut tetapi bertanggung jawab penuh untuk mengembalikannya sesuai nominal yang ditetapkan. Nah, bank dapat memberikan bonus sukarela tapi tidak dijanjikan sebelumnya.
Yang ketiga yaitu penitipan barang di lembaga keuangan syariah. Selain uang, akad wadiah juga dapat ditetapkan dalam penitipan barang. Misalnya, di penggadaian syariah, seseorang bisa menitipkan barang berharga seperti emas, surat-surat penting. Nah, barang tersebut itu juga akan dijaga oleh pihak lembaga sesuai syarat yang telah disepakati. Dalam praktiknya, untuk penitipan barang ini biasanya menggunakan wadiah amanah, di mana barang titipan tidak boleh digunakan oleh pihak penerima. Yang terakhir yaitu safe deposit box syariah. Nah, beberapa bank syariah juga menyediakan layanan safe deposit box, di mana nasabah dapat menyimpan barang berharga mereka seperti dokumen penting, perhiasan dengan aman. Nah, akad yang digunakan adalah akad wadiah amanah. Nasabah menyewa ruang penyimpanan, sementara barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh pihak bank dan wajib dikembalikan dalam kondisi semula.